Halo teman-teman, siapa di sini yang suka sosis? Aku. Oke, tapi tunggu dulu, nggak cuma sosis biasa loh ya. Ada sosis fermentasi juga. Bayangin, daging atau ikan yang bukan cuma digoreng doang, tapi dipoles sama mikroba jagoan. Rasa lebih seru, tekstur beda, dan juga prosesnya keren banget tentunya. Yuk kita intip rahasia dari mikroba sampai rasa yang bikin nagih. Oke, sosis fermentasi adalah olahan daging atau ikan yang diproses menggunakan bakteri asam laktat. Kadang juga ragi. Mikroba ini memfermentasi gula dalam adonan, menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH. Hasilnya, rasa asam yang khas, aroma kompleks, dan pengawetan alami tanpa bahan kimia tambahan. Jadi, mikroba ini bisa dibilang chef rahasia sosis kamu. Dalam penelitian, sosis sapi dan ayam dibuat dari daging dan lemak dengan perbandingan 4:1. Ditambah garam, dektrosa, bawang putih, merica, paprika, dan bubuk cabai. Pasta kefir ditambahkan sebagai starter mikroba sebanyak 0-2% dari berat adonan. Nah, pasta kefir ini mengandung bakteri asam laktat dan ragi yang aktif memfermentasi adonan, membantu pengembangan aroma, tekstur, dan stabilitas mikrobiologis. Proses fermentasi awal dilakukan 24 jam pada suhu ruang. Kemudian sosis dipindahkan ke suhu 15 derajat Celcius selama 5 hari dengan pengasapan dingin di hari ketiga. Kefir paste ini duo maut, LAB ditambah ragi yang bikin sosis empuk, asam, wangi, dan juga awet tentunya. Untuk sosis ikan patin, biostarter berupa isolat bakteri asam laktat digunakan dengan konsentrasi 0-0,6%. Daging dicampur tepung tapioka, isolat soy protein, kolagenan, dan bumbu. Kemudian dikukus selama 30 menit dan diasapi 3 hari. Fermentasi diamati antara 0-9 hari untuk evaluasi sensori dan keamanan mikrobiologis. Singkatnya, sosis sapi dan ayam menggunakan kefir paste fermentasi 5 hari plus pengasapan dingin, sedangkan patin menggunakan biostarter dikukus, diasapi, dan fermentasi diamati hingga 9 hari. Kedua metode menghasilkan produk yang aman dan kaya rasa meski dengan pendekatan yang berbeda. Mikroba utama dalam fermentasi sosis adalah bakteri asam laktat dan ragi. Pada kefir, bakteri yang umum termasuk Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, dan Lactobacillus delbrueckii SSP, Bulgaricus, sedangkan ragi berkontribusi pada aroma dan karbonasi ringan. Pada sosis patin, isolat S2O1 dari Lactobacillus sp digunakan sebagai biostarter. Bakteri ini menurunkan pH sehingga sosis lebih aman dari mikroba patogen. Sementara ragi membantu pengembangan aroma kompleks, jadi mikroba ini benar-benar chef rahasia kita loh. Oke, secara kimia, gula dalam adonan diubah menjadi asam laktat, menurunkan pH, protein dipecah menjadi peptida dan asam amino oleh enzim mikroba dan enzim daging, menghasilkan senyawa volatil yang memberi aroma. Lemak dapat dipecah menjadi asam lemak bebas yang bila dikontrol dengan baik berkontribusi pada rasa, namun fermentasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan aroma tengik. Jadi, rasa dan tekstur sosis nggak main-main loh. Oke, studi menunjukkan bahwa sosis sapi memiliki tekstur lebih keras dibandingkan ayam. Sementara tambahan pasta kefir cenderung membuat tekstur lebih empuk. Pada sosis patin, penggunaan biostarter 0,4% dengan fermentasi 6 hari menghasilkan skor sensoris terbaik dalam hal tampilan, aroma, rasa, dan juga tekstur. Hal ini menegaskan pentingnya pengendalian starter dan proses untuk mencapai kualitas optimal.
Jadi, dampak positif dan juga negatif dari konsumsi sosis adalah positifnya, penurunan pH selama fermentasi meningkatkan keamanan mikrobiologis dan daya simpan produk. Kedua, fermentasi memberikan aroma dan rasa kompleks, meningkatkan nilai sen. Lalu, dampak negatifnya kita harus hati-hati. Yang pertama, sosis tetap produk olahan tinggi garam dan lemak. Konsumsi harus moderat. Kedua, fermentasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan overflow atau risiko mikroba pembusuk. Starter berlebih atau fermentasi terlalu lama dapat menurunkan kualitas tekstur dan juga rasa. Nah, di sini ada praktik aman dan tips produksinya loh. Tips aman, gunakan starter yang terpercaya. Jaga kebersihan bahan dan peralatan, pantau waktu dan suhu fermentasi, lakukan pengasapan dan pematangan sesuai standar. Untuk sosis patin, mulai dengan bios starter 0,4% untuk memastikan konsistensi rasa dan juga tekstur. Ingat, keberhasilan dan kontrol proses itu kunci tentunya. Lalu kesimpulannya, sosis fermentasi merupakan kombinasi seni dan juga sains. Mikroba menunjukkan rasa, proses menentukan tekstur, dan pengendalian kualitas menentukan hasil akhir. Mulai eksperimen dengan resep riset, kefir pasti 0-2% untuk sapi atau ayam, atau biostarter 0,4% untuk patin. Dan selalu perhatikan keamanan mikrobiologis. Sumber referensi utama dari video kita hari ini yaitu dari di bawah ini. Baiklah, mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan tentang sosis fermentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!